Halo sahabat Bepom, kembali lagi di Bepom Mataram On Air, podcastnya Balai Besar POM di Mataram yang membahas seputar obat dan makanan aman. Saya Yanti akan menemani sahabat Bepom semua selama 30 menit ke depan untuk membahas topik-topik yang sangat inspiratif. Kira-kira sahabat Bepom tahu apa topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Iya, benar banget. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif mengenai juara pasar ACC di Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas tingkat nasional. Oke sahabat Bepom, kali ini kita sudah kedatangan sosok di balik keberhasilan pasar ACC meraih juara tingkat nasional. Ini adalah Abah Fuad, Kepala Pasar ACC yang menjadi sosok di balik keberhasilan pasar ACC meraih juara 1 tingkat nasional Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas tahun 2025. Selamat siang Abah. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Abah ini adalah kepala pasar yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Dimana kita tahu ya, pasar tradisional itu kesannya kumuh gitu ya Abah ya biasanya ya. Kemudian pedagangnya agak susah diatur, kebersihannya agak kurang. Tapi ternyata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, ada pasar yang bisa meraih juara 1 tingkat nasional. Kira-kira nih Bah, perasaan pertama Abah pada saat tahu pasar ACC mendapatkan juara 1 tingkat nasional, apa perasaan Abah? Ya, sebenarnya perasaan itu luar biasa gembiranya, Mbak. Okay. Ya, jadi capeknya kita itu bertahun, berbulan-bulan itu hilang seketika. Nah, jadi kami bisa tampil mendapat juara 1 regional tengah secara nasional itu sebenarnya tidak sangka gitu. Nggak menyangka ya, Pak. Nggak menyangka gitu. Saingannya berat-berat nggak sih, Pak? Berat kalau kita pikir secara badan statistik ini tentang pasar jumlahnya hampir 17.000 pasar di Indonesia. Nah, jadi kami itu tidak pernah berpikir mendapatkan juara apa, intinya kami bekerja dan berkoordinasi dengan teman-teman. Itu kami lakukan. Berarti lomba pasar ini bukan serta-merta kepala pasarnya aja ya Bah ya, tapi kolaborasi dari seluruh pihak. Kira-kira pihak mana aja sih Pak yang berkontribusi sehingga bisa nih pasar ACC mendapatkan juara? Jadi kalau kita berpikir kesuksesan itu tidak bisa dilakukan oleh individu. Betul sekali. Kesuksesan itu timbul kerjasama dari tukang kebersihan, keamanan pagi dan malam, terus belum lagi kami itu dengan ketahanan pangan, dinas kesehatan yang melengkapi kami di pasar itu ketika ada pedagang atau petugas, siapa sih yang sakit di lokasi pasar ACC itu kami bisa memberikan P3K tentang kesehatan. Di sanalah letak kami itu sangat berterima kasih, begitu juga dari dinas LH yang membantu kami rubah sistem-sistem itu sehingga kerjasama kami dengan LH itu luar biasa. Dan tak lupa lagi yang sangat kami itu banggakan, yang sangat kami selalu dipantau oleh Balai POM, Bu. Gitu. Jadi terutama yang sering turun itu Bu Yanti, termasuk Ibu sendiri. Gitu. Jadi itu yang membuat saya itu terpacu, bukan malah takut, terpacu terus sampai saat ini. Walaupun sudah berjalan mendapatkan juara, tapi sampai saat ini kami itu melakukan suatu kebersihan, kenyamanan, dan tidak lupa juga di situ kerjasama antara pedagang dan pembeli itu. Jadi pedagang dan pembeli itu seperti simbiosis mutualisme, dia satu sama lain menguntungkan, begitu. Jadi itu semua hasil pendekatan, bagaimana cara kami oleh tim-tim kerja berbuat dengan pedagang supaya jangan pedagang itu ada ketersinggungan, tertekan apa semua. Kita malah di situ sebagai bapak ibunya para pedagang agar nyaman pembeli dan pedagang. Itu sebenarnya tugasnya kami sebagai pengelola pasar. Tidak lupa juga dipandu oleh UPTD kami dari Dinas Perdagangan
terus dan kepala dinas selalu memantau juga, rutinitas kepala dinas kami juga turun ke lapangan. Itu mungkin sepatah dua patah yang dapat kami sampaikan. Oke, berarti sahabat BPOM, keberhasilan pasar ACC menjadi juara 1 tingkat nasional untuk regional tengah bukan semata-mata dari pengelola pasarnya saja, tapi dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas-dinas pengampu, mulai dari pedagangnya, mulai juga dari pembelinya. Jadinya kita bersinergi bersama sehingga pasar ACC ini bisa memperoleh juara 1 tingkat nasional. Nah, Abah, kira-kira yang membedakan pasar ACC dengan pasar-pasar lain yang ada di Provinsi NTB atau enggak di Kota Mataram, apa sih yang menjadi ciri khas pasar ACC ini? Jadi ciri khas pasar ACC ini, kebetulan kami itu kan di Ampenan itu kan heterogen. Oke. Pasar itu terletak di tengah-tengah permukiman dan dekat kota tua. Jadi yang sangat berbeda dengan pasar lain itu karakteristik. Jadi kami pengelolanya khusus dari Kota Mataram, 88% itu pedagang itu dari Kabupaten Lombok Barat. Nah, sering terjadi itu di situ miskomunikasi, tapi miskomunikasi yang sifatnya membangun, tidak saling menekan gitu. Jadi itu yang membuat kami timbul suatu beda dengan pasar-pasar yang lain gitu. Di sana mungkin yang dapat kami lihat kondisi pedagang dan pembeli dan pengelola pasar itu sendiri. Oke, baik. Berarti sahabat BPOM, perlu sahabat BPOM ketahui bahwa pasar ACC Ampenan ini terletak di Kota Tua Ampenan. Jadinya yang belum pernah ke pasar ACC mungkin bertanya-tanya, Bah, di mana sih lokasi pasar ACC ini? Karena sahabat BPOM itu melihat video yang ditayangkan di YouTube kita juga, itu pasar ACC-nya tuh keren banget gitu loh, Bah. Diambil dari drone, kemudian sisi samping-sampingnya itu ada pantai-pantai gitu ya. Jadinya pasar ACC ini berada di Kota Tua, berdekatan juga dengan Pantai Ampenan ya, Bang ya. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik dari pasar ACC, di mana pagi hari jualannya sembako seperti biasanya pasar tradisional, di malam hari kayaknya sentra kuliner ya, Bang ya, di pasar ACC juga. Ya, jadi pagi hari itu memang khusus sembako. Dari pagi itu jualan tuh sudah jam 6 tuh sudah pedagang sudah datang. Gitu. Jadi turun masjid 4:30 tuh kami udah bukakan pintu besarnya, ada 5 pintu di situ. Dan tidak berbeda dengan yang ditayangkan pakai drone. Itu tidak ada penipuan fisik apa semua, memang itu kondisi pasarnya ya. Faktual pasar. Ya, jadi kalau malam hari itu digunakan untuk kuliner gitu. Di situ ada jual terang bulan, ada jual kebab, terus nasi campur, ayam taliwang, ada berapa lagi pedagang-pedagang kalau malam hari. Iya. Itu adalah ciri khas dari pasar ACC. Kita tahu biasanya pasar tradisional itu kumuh, agak kotor, bau. Nah, kalau pasarnya sendiri kumuh, nggak mungkin pedagang makanan di malam hari mau menggunakan pasar ACC untuk lapaknya. Nah, kita udah bisa melihat ternyata di malam hari menjadi sentra kuliner. Ini membuktikan bahwa pasar ACC itu tidak main-main untuk kebersihannya. Jadinya pedagang kuliner pun merasa nyaman untuk berjualan di malam hari. Nah, Abah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira tantangan apa sih yang pernah Abah lewati, yang Abah pikir itu yang paling berat selama menjalani program Pasar Pangan Aman ini? Jadi kalau yang itu banyak sekali. Oke, banyak ternyata tantangannya. Banyak tantangannya itu. Di sana kita menjadi seorang pengelola itu menjadi bapak ya, dari pedagang. Terus sudah gitu menjadi penanggung jawab dari para pengunjung. Jadi yang sering terjadi di situ tuh malah miskomunikasi antara pedagang. Jadi kami berpikir HTCK ya, hubungan tata cara kerja. HTCK. Jadi bagaimana kita ciptakan HTCK itu yang bagus antara kami dengan pedagang, antara kami dengan pembeli. Salah satu contoh pedagang sama si A sama si B dekatan ini tidak cocok. Langkah apa yang kami ambil akan suatu di tengah-tengah itu tidak ada ini dianaktirikan, ini dan kita membuat mereka tuh sama-sama nyaman, carikan solusi yang terbaik. Jadi sifat pedagang ini beraneka ragam, terutama di zona-zona yang kita taruh gitu. Tapi intinya alhamdulillah semua itu
kita lagi perbaikan mental dan karakter. Oke. Tapi alhamdulillah sudah berjalan pelan-pelan, sekian persen sudah saling mencintai antara kami dengan pedagang itu sudah dekat. Ya alhamdulillah itu intinya. Oke. Gitu. Nah, ini dari segi mental dan karakter pedagang. Sekiranya mental udah nih, sudah kita rangkul pedagangnya. Nah, dalam mengedukasi terkait keamanan pangan, kan pasar tidak luput dari penjualan mie basah, kerupuk yang mengandung boraks, kemudian kebersihan dari pangannya itu sendiri. Nah, bagaimana nih tantangan pada saat mengedukasi pedagang? Kan pedagang, udah biasanya juga jualannya seperti ini, nggak usah yang harus bersih-bersih. Nah, itu bagaimana? Jadi begini, kita harus tetap bekerja sama dengan Ketahanan Pangan, dengan Dinas Balai POM, karena setiap kita akan mengatakan pedagang itu salah, harus kita sudah menyelesaikan melalui tes. Diuji Tes, dulu ya, diuji Pak, ya? dulu. Nah, setelah itu baru kami pendekatan dengan pedagang. Besok jangan jual ini karena ini hasil labnya begini. Jadi supaya jangan ibu itu menabung racun ke tubuhnya orang, saya gitu kan. Ini yang enggak boleh. Nah, jadi sampai sekecil itu. Jadi bila hari ada berapa titik sudah kami coba pendekatan, coba ibu cari jualan yang lain. Ini enggak boleh, Bu, karena ini. Terus jawabnya kan enak-enak saja kalau pedagang. Kenapa kami yang disurvei enggak ditutup? Dia punya pembuatnya. Itu sudah dilakukan, Bu, saya gitu kan. Cuman ya masih saja ada oknum-oknum yang bergentayangan begini. Jadi besok ini pasar ACC, Bu, tidak boleh ada jual-jual begini karena supaya sehat dari barang-barang yang terlarang seperti borak, seperti formalin, terus udah gitu zat pewarna. Gitu. Jadi kami pantau terus, termasuk pedagang-pedagang yang menjual makanan seperti ikan, seperti tahu. Itu kami pantau betul. Kalau ibu mau berbelanja atau apa, lihat barang kami di sini segar semua. Gitu. Kalau memang ada yang tidak pas, kami punya di situ kotak untuk kritisi kepada pengelola. Bagaimana ada pedagang begini, bagaimana ada yang ibu tidak nyaman, silahkan ada tempat pengaduan. Ada kotak saran dan Kotak juga saran, pengaduan ya. untuk pasar ACC. Luar biasa ya, Bah, ya. Ternyata kerjasama dari pasar ACC bukan hanya dengan BPOM aja, tapi dengan Dinas Ketahanan Pangan yang rutin melakukan pengujian juga untuk pangan-pangan segarnya. Kalau pangan olahan sudah dengan BPOM dan petugas pasar juga sudah kita bekali test kit ya, Bah, ya, untuk melakukan pengujian juga. Jadinya selain dari BPOM, petugas pasarnya juga melakukan pengujian mandiri. Ada pojok pengujiannya juga ya, Bah, ya, di pasar ACC. Oke, ini Bah, kalau pasar itu kan programnya Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Nah, ini kan ada komunitas di dalamnya, ada peran serta paguyuban pasar. Kira-kira nih apa sih sebenarnya peran dari paguyuban di pasar ACC itu sendiri? Kalau paguyuban itu, jadi kami itu ada membentuk suatu paguyuban di pasar. Di situ ada beberapa ibu-ibu termasuk pedagang yang di pasar itu. Nah, jadi seperti contoh kemarin kami Maulidan itu mengundang ada berapa ibu kecamatan yang untuk melakukan suatu doa bersama lah. Daripada kami kegiatan yang lain-lain, lebih baik kami ambil yang positifnya keagamaan gitu. Termasuk kegiatan di sana itu teman-teman yang di pasar mendukung sekali gitu. Jadi terciptalah di sana suatu ketauladanan, kita punya rekan-rekan, pemimpin gitu untuk menunjukkan. Jadi kita saling memberikan informasi, sosialisasikan suatu benda apa semua. Jadi mereka sekarang sudah terbuka gitu. Gitu. Salah satu contoh di sana mungkin ada yang tidak pas, Pak itu ada jual ini Pak, kok anutnya. Jadi dia tidak kami berikan langsung menuju ke orang yang tersebut. Cukup kepada pengelola pasar. Jadi pengelola pasar itu bagaimana dengan pendekatannya, tidak membuat orang tersinggung ketika tidak ada pembeli gitu. Kita ajak berdialog baik-baik. Ya alhamdulillah ada jalan keluar. Tidak perlu dengan kekerasan dan harus ngotot-ngototan. Berarti peran paguyuban pasar luar biasa juga. Luar biasa. Ya. Jadinya mendukung juga sangat mendukung program Pasar Pangan Aman ini. Oke, baik, Bah. Ini mungkin terakhir
kira-kira bahkan sekarang pasar ACC ini udah dapet juara ya Bah ya. Apa sih rencana-rencana Abah ke depan? Karena nggak mungkin bakal berhenti sampai di sini. Rencana pasar ACC ke depan biar lebih baik lagi, biar bisa menginspirasi pasar-pasar yang lain Bah. Sekiranya yang pasar saat ini itu kan mungkin masih ya udahlah ya berkutat dengan retribusi, udah selesai retribusi udah oke, udah seputar itu aja. Nah, kira-kira kegiatan apa lagi yang Abah lakukan setelah menjadi juara untuk bisa menginspirasi nih pasar-pasar yang lain? Nah, jadi kalau kami sih tetap mengkolaborasi. Pertama yang kami jaga itu kebersihan. Kebersihan itu menyangkut sudah airnya harus bersih, apa semua, tidak ada becek, tidak ada licin di keramik, bau-bau yang apa namanya dari ikan ayam, ikan laut. Sudah begitu, kami selalu menjaga, dan bahkan sekarang walaupun kami sudah mendapat juara 1 tingkat nasional, sekarang kami itu mengadakan meja buat pedagang, kami berikan keseragaman itu timbangan. Jadi ada kemarin 40 meja itu, jadi meja-meja yang sudah lapuk itu kami sudah hilangkan semua. Dan apa namanya di pasar ACC itu unik gitu. Kenapa kami katakan unik begitu? Jadi ini namanya pedagang kan a priori ya, ketika dia itu melihat meja itu dia agak apatis, tapi ketika kami sudah bagi, oh saya Pak ini kan data kita sudah kirim, nanti belakangan gitu. Alhamdulillah kami itu akan mempertahankan, membuat dia itu lebih dari yang kayak kemarin, insya Allah bukan karena juara saja, karena pasar ACC ini supaya menjadi pilot project di Kota Mataram, khususnya lokasinya di Ampenan, akan kami lakukan terus peningkatan. Jadi kedekatan kami dengan tim kerja ini sudah mengerucut bagus kok. Kalau kami padam di sini akan nanti tidak terbengkalai pasar itu. Kesian kami lihat. Oke, luar biasa ya. Ternyata nggak berhenti sampai di sini. Malah setelah juara ada bantuan lagi ya, Abah ya. Meja-meja sudah mulai diupdate lagi, yang sudah lapuk diganti kembali. Kemudian rencana apa lagi tuh, Bah? Selain meja, apalagi ada bantuannya untuk pasar dalam waktu dekat ini? Kalau kami mendengarkan dan kami pernah meminta kepada salah satu anggota DPR, kami akan diberikan 18 titik CCTV karena untuk membantu keamanan malam. Jadi dengan adanya bantuan itu sama ada akan diberikan kami itu taman sedikit di depan tuh lagi yang supaya jangan kelihatan kumuh tampak barat. Nah di belakang itu akan dipasangkan batu sikat, sama akan direnovasi kantor yang di bawah supaya ada untuk menerima tamu, kerjanya pengelola malam juga gitu. Jadi banyak yang kami harus perhatikan di sana. Dan kami sebagai pengelola pasar juga tidak kecil kemungkinan untuk membuatkan suatu proposal untuk kebutuhan yang di pasar. Kebutuhan pasar. Gitu. Oke, ini satu lagi Abah. Kira-kira dampak yang Abah rasakan setelah program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas ini masuk ke pasar ACC, itu dampaknya apa aja Abah? Oh luar biasa, sangat luar biasa dampaknya. Pada waktu belum kami itu melakukan ini, daya kunjung masyarakat itu sangat sepi, dan keluh kesannya pedagang itu kita itu prihatin mendengarkan setiap hari. Sekarang alhamdulillah dengan apa namanya kita mendapat juara, termasuk menjadi iklan dan disosialisasikan oleh mereka sendiri. Kadang dipakai foto selfie di situ, diuraikan semua ini pasar ACC bersih gini. Nah kan keuntungan bagi saya juga, termasuk saya juga share ke teman-teman, tolong nih di share nih. Nah jadi dengan adanya pasar kita ini sudah diberikan apa namanya juara ini, daya beli masyarakat itu meningkat. Oke. Selain daya beli apalagi nih Bah? Sekiranya yang dirasakan, oke ini dari daya beli. Nah ada nggak pedagang pun nambah banyak yang pengen jualan ke pasar ACC? Oh iya, gitu? Nambah banyak. Karena kemarin tuh kan kami punya data itu kan yang berjualan itu sebenarnya kan 200-an. Sekarang di Lapak Timur, Los Timur itu yang di dekat Siap Saji itu sudah terisi penuh sekarang. Karena itu terisi penuh.
hampir 400-an yang aktif berjualan. Sehingga itu menambah retribusi kami untuk di Kota Mataram, di Pasar ACC. Dan kita selalu mensosialisasikan kepada pedagang, agar pedagang itu juga tertib. Jadi selalu yang kami sosialisasikan itu masalah sampah, itu yang penting. Jadi setiap pedagang itu tidak kami berikan dia bawa sembarangan, taruhlah di depannya selesai itu. Karena kami eksekusi sampah itu dulunya kan pagi, sering terjadi miskomunikasi oleh pedagang, oleh pembeli, pengunjung, karena kena kakinya. Ada juga pedagang yang mempunyai suatu kepercayaan yang ketika dia jualan nyapu itu bawa kesialan gitu. Oh gitu. Nah ya ini ada mitos-mitosnya. Ada mitos-mitos lah ya, cuman kita harus hargai juga mereka. Jadi kami punya inisiatif itu jam 3 sore kalau Ibu Yanti mau lihat di Pasar ACC kita gotong royong. Jadi kita cuma bersih sering melakukan gotong royong bersama pedagang. Dan pedagang itu sendiri dia merasa dia bayar orang juga untuk membersihkan. Jadi kami arahkan satu titik dia punya limbah yang khusus limbah gitu. Jadi kami terbagi 3 ya. Limbah basah itu yang ikan laut dan ikan ayam. Limbah kering itu yang kotorannya daun dan pisang, organik dan non-organik. Yang plastik kami pisahkan. Jadi ternyata sampah yang ada di Pasar ACC tidak banyak, satu mobil enggak. Setelah kami itu betul-betul jaga, pembuangan dari oknum dari luar kami tidak berikan, karena pasar ini bukan untuk pembuangan sampah. Pembuangan sampah umum. Gitu, apalagi dekat sekolah, 2 sekolah ya, sekolah SD dan sekolah SMP di situ. Kita kan harus jaga juga kesehatan di pasar itu. Supaya jangan keluar aroma, jangan ada lalat-lalat hijau yang besar-besar itu. Nah, jadi sampai sejauh itu kami pantau gitu. Aktif semua sekarang dari pagi penjaganya, yang malam tetap kami berkoordinasi. Jam berapapun ada masalah kami itu selalu terjun ke lapangan. Salah satu contoh kemarin jam 2 malam terjadi ada sedikit miskomunikasi penjaga dengan oknum lah. Jadi sekiranya itu tidak kita kerana hukum ya, kenapa mesti kita bawa kerana hukum? Kita selesaikan di lapangan. Ya, secara gitu. Ya, secara keluargaan. Itulah sistem cara kami jemput bola dari segi keamanan, dari segi masalah apa sebagai penanggung jawab di pasar. Kami lakukan cepat, kilat dan tegas. Tuntas gitu. Juga tuntas, ya. Luar biasa. Jadinya sahabat BPOM, ternyata program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas ini tidak hanya menyasar bahwa pangan itu aman untuk dikonsumsi masyarakat, tapi mendapatkan nilai plus juga untuk pasar. Di sisi pasar ternyata pembelinya semakin meningkat nih, karena tahu Pasar ACC itu bersih, pangan yang dijual di sana itu aman, terbebas dari bahan berbahaya. Kemudian pedagang yang ingin berjualan di Pasar ACC pun meningkat, sehingga dari sisi pasar sangat diuntungkan karena retribusinya pun meningkat dari yang sebelumnya, sebelum diintervensi program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Tapi satu hal yang paling penting, kita nggak bisa berjalan sendiri ya Abah ya, tidak bisa individu untuk mencapai Pasar ACC yang baik saat ini, butuh kolaborasi kita bersama, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari pengelola pasar, pedagang ataupun pembeli, tapi kita sama-sama. Bagaimana mewujudkan pasar yang bersih, pasar tradisional yang nyaman, aman, dan kita sebagai pembeli itu enak, nyaman ya untuk pergi ke pasar, senang untuk pergi ke pasar. Jadinya program ini luar biasa ya Abah ya, bisa mendukung pasar sehingga retribusinya meningkat. Karena kalau dulu kita berkunjung ke pasar itu pikirannya adalah retribusi. Sedangkan kalau kita berpikir bahwa dengan penerapan program, pasar ini akan lebih bersih, pasar ini akan lebih nyaman, kemudian produk yang dijual itu segar, berkualitas, bermutu, terbebas dari bahan berbahaya, pasti masyarakat akan memilih pasar tersebut untuk berbelanja. Karena apa? Masyarakat udah, oh ya udah Pasar ACC aja, di sana pasarnya bersih loh, kemudian pangan-pangannya segar, nggak ada tuh kerupuk-kerupuk boraks, nggak ada tuh mie basah yang mengandung boraks, udah bebas dari bahan berbahaya. Pasti akan cenderung seperti itu masyarakat. Dan biasanya iklan yang paling ampuh ya iklan dari mulut ke mulut ya Bah ya, jadinya dari emak yang satu ke emak yang lain, belanja di sana aja, di sana bersih gitu, pasti pasarnya akan ramai. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh Pasar ACC.
Oke Abah, terima kasih banyak ceritanya yang sangat inspiratif ini. Ternyata mewujudkan pasar tradisional yang aman, nyaman, bersih, mau dikunjungi oleh masyarakat itu bukan mimpi ya Abah ya. Sudah menjadi kenyataan dan kita buktikan di Pasar ACC dengan kolaborasi yang luar biasa. Dan baru kali ini saya sebagai PIC pasar itu menemukan kepala pasar yang bahkan menginap di pasar untuk menjamin keamanan pasarnya. Jadi kan kami berikan istirahat. Nah, jadi ngineplah kami selama 3 malam di situ. Oke, terima kasih Abah untuk cerita yang sangat inspiratifnya. Terima kasih juga sudah mau nih diundang di Bepom Mataram On Air untuk menceritakan bagaimana kisah inspiratif mengawal pasar ACC hingga bisa juara ke tingkat nasional. Mudah-mudahan untuk pasar-pasar yang lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau khususnya Kota Mataram, ayo kita semangat karena ada pasar sebelumnya, sebelum pasar ACC ada pasar Dasan Agung juga ya Bah ya? Pasar Dasan Agung juara 3 tingkat nasional regional tengah, kemudian baru-baru ini di 2025 ada pasar ACC juga yang juara 1 tingkat nasional. Tidak menutup kemungkinan pasar-pasar yang lain, ayo kita sama-sama berkolaborasi, kita bekerja sama mewujudkan pasar yang aman, pasar yang nyaman, terbebas dari bahan berbahaya, dan membuat pasar itu pasar tradisional disenangi oleh masyarakat. Disenangi untuk berkunjung bukan hanya masyarakat ibu-ibu aja, tapi TK, murid-murid sekolah untuk outing kelas lah ke pasar. Bagaimana mereka bertransaksi secara tradisional dan juga mengenal pasar tradisional itu lebih dalam. Oke, dan buat sahabat Bepom yang sudah mantengin nih dari awal tadi hingga akhir ini, kami harapkan sahabat Bepom mendukung terus kita berbelanja di pasar tradisional karena banyak yang kita bantu melalui kita berbelanja di pasar tradisional. Karena pasar tradisional bukan kayak pasar tradisional yang dulu ya, yang kumuh, yang bau, yang kotor. Pembayarannya pakai kris juga loh. Oh, nah ternyata bukan tradisional yang kita transaksi pembayaran pakai kris juga. Biasa, tapi pembayarannya NTB Bank sudah tuh masuk udah 80% loh. Pedagang apa semua sudah berbelanja dengan kris. Baiklah, sebelum diintervensi dan pada saat kami intervensi itu belum loh. Pembayarannya masih tradisional, pakai uang cash. Ternyata ini baru sejak kapan nih, Bah? Ini mulai berjalan sekitar 3 minggu yang lalu. Oke, baru 3 minggu. Alhamdulillah pedagang banyak menggunakan demikian. Keuntungan kami juga dari kris itu, pedagang itu setiap orang belanja itu 1 kali mendapatkan dia nilai plus 10.000, jadi 1.000 rupiah. Terus dapat saldo dia 20.000, gratis, tidak bayar apa-apa. Ini untuk pedagangnya? Untuk pedagang. Pedagang. Dan pedagang juga kan tidak takut dengan uang-uang palsu. Betul. Gitu gampang dia itu bekerjasama dengan bank. Jadi pedagang kita harus pinter dong. Nggak boleh dia diam di tempat, nggak boleh semakin mundur. Kita berikan dia itu ke depannya harus dia lebih pintar gitu. Jadi supaya pedagang ini juga mengerti sistem perbankan menggunakan elektronik gitu kan. Gitu. Alhamdulillah semua pada senang pedagang-pedagang sekarang. Oh ternyata ya, sebelum kita menutup acara ini ada informasi baru bahwa pembeli transaksi di pasar ACC sudah bukan transaksi yang manual lagi, kita bawa uang cash, tapi udah pakai QRIS. Jadinya yang biasanya punya dompet-dompet ke pasar karena takut uangnya bau amis gitu ya, sekarang udah nggak perlu khawatir lagi. Tinggal kita bawa HP, tinggal scan aja, udah deh selesai. Dan ternyata pedagang pun diberikan keuntungan. Setiap transaksi Rp1.000 dan ada perangsang di awal dapat modal 20.000, luar biasa. Ini kerjasama dengan bank di NTB Bank Oke, luar biasa sahabat Bepom. Ternyata dukungan bukan hanya dari pemerintah aja, tapi dari pihak swasta pun ini mendukung juga, khususnya dari bank-bank yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mendukung dengan bagaimana kita bertransaksi udah nggak pakai cash lagi, tapi cashless, kita pakai QRIS aja. Ternyata Ina-Ina juga mendukung. Jadi kita mensosialisasikannya itu sering sekali dengan ketika kebingungan Ina-Ina, temuilah kami sebagai pengelola. Nanti kami akan berkoordinasi dengan bank, bank akan berikan
pemandangannya, terus bagaimana sistemnya. Oke. Alhamdulillah disosialisasikan oleh bank, mereka pada mengerti dan senang. Keuntungannya tidak ada ruginya, enak-enak saya gitu kan. Betul. Jadi enak-enak akan pinter, tidak ada HP-nya itu. Tinggal nanti panggil saya kalau ada yang belanja, tinggal kita lihat transaksinya itu sudah terbayar apa belum, kelihatan di situ. Nanti kapan mau dicairkan, tinggal kita jemput bola. Insya Allah ke depan itu ada kantor kecil atau linknya NTB di dalam pasar ACC. Iya. Jadinya kalau selesai berjualan, Selesai enak-enak berjualan. nggak perlu khawatir, Ya, tinggal langsung ke loket bank Ya, tersebut loket bank untuk tersebut. mencairkan Ya, hasil jualannya. kapanpun itu, Kapanpun. menurut bank, kapanpun dia pasti datang. Sangat luar Gitu. biasa. Mudah-mudahan pasar-pasar yang lain juga ikut mencontoh pasar ACC ini. Jadinya kita berbelanja sudah mengikuti perkembangan zaman ya, Ya. Bang, ya? Bukan menggunakan uang cash terus, Di tapi situ udah juga kris. ada beberapa dari Akrindo ya, Mm-mm. asuransi Iya. yang dia bayar 40.000 1 tahun. Itu untuk pedagang, apa kita ada kecelakaan kecil apa mendapatkan 5 juta. Oke. Gitu. Jadi Sampai dibantu Ya. dari sisi asuransinya. ya asuransi. Iya. Sahabat Bepom, ternyata banyak banget ya cerita dari pasar ACC ini, bagaimana pengelola pasar benar-benar merangkul dari pembeli, dari pedagangnya, sama-sama paguyubannya juga akur, dan di sini terlihat kekompakan dari pasar ACC, sehingga hal yang muncul di video, hasil juara 1, bukan hanya hasil di atas kertas, tapi memang sudah benar-benar diimplementasikan dengan baik di pasar ACC Ya. itu sendiri. Nah, bagi sahabat Bepom yang masih ragu mau belanja ke pasar tradisional, ayo boleh kita belanja ke pasar Siap, ACC. kami menunggu. Pasar ACC bukanya dari jam berapa, Abah? Ya bukanya jam 6 pagi sudah buka. Oke, dari jam 6 pagi jam sampai 6 jam pagi berapa? sudah buka gitu sampai jam 3 sore. Oh, sampai jam 3 sore. Jadinya Gitu. buat para emak-emak yang di pagi hari masih bersih-bersih rumah tuh, di siang harinya bolehlah ke pasar ACC. Masih ada kok pedagangnya di pasar ACC sampai jam 3 sore. Gitu ya, Bah ya? Ya, dan Lumayan. kami selalu pengelola selalu hadir di situ. Selalu ada di lokasi tersebut. Gitu. Baik, untuk sahabat Bepom juga kami harapkan bisa menjadi konsumen yang cerdas. Sekiranya di pasar ACC masih ketemu nih produk-produk yang mengandung bahan berbahaya seperti kerupuk yang mengandung boraks, mie kuning yang mengandung boraks, kemudian terasi yang warnanya Ya. mencolok yang sekiranya menggunakan pewarna tekstil, tolong di-share, diinformasikan ke Balai Besar POM di Mataram melalui kontak 087871500533 atau melalui kotak saran di pasar ACC. Atau misalnya kalau nggak mau kotak saran atau nggak mau ke WA, langsung aja cari Abah Kepala Fuad. Pasar ACC, Abah Fuad. Selalu standby selama pasar beroperasional. Betul begitu ya, Bah ya? Siap. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita kulik nih dari pasar ACC karena banyak banget kisah cerita-cerita inspiratifnya. Ya. Jadinya nggak jadi selesai nih karena baru mau selesai ada lagi yang baru, Mudah-mudahan cerita inspiratif kali ini dapat menginspirasi pasar-pasar yang lain. Jangan patah semangat sekiranya pasarnya masih kumuh, masih kurang tertata. Ayo pelan-pelan mulai berubah, mulailah kita rangkul dulu pedagangnya, kita bersama-sama antara pengelola dan pedagang. Sekiranya dengan kita sudah bersatu padu, satu tekad, pasti dijamin ya Abah ya, pasar itu akan menjadi pasar yang bersih, pasar yang nyaman, pasar yang bebas dari bahan berbahaya. Ya. Mungkin itu saja untuk dari kami harapkan sahabat Bepom di luar sana selalu menjadi konsumen yang cerdas, selalu ingat ceklik, masih ingat Abah ceklik? Masih ingat. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jika butuh informasi seputar obat dan makanan, jangan segan-segan untuk menghubungi kontak kami di 087 87 1500 533. Dan jangan lupa tonton video ini full di YouTube Balai Besar POM di Mataram. Bagi yang belum follow, tolong di follow, tolong di like dan juga subscribe
plus di-share agar informasi dan cerita inspiratif ini tidak hanya berhenti sampai sahabat Bepom saja, tapi ke lingkungan Kota Mataram, bahkan mungkin Provinsi Nusa Tenggara Barat, kalau bisa seluruh Indonesia, memviralkan kisah inspiratif Pasar ACC ini. Mungkin ada kata-kata inspiratif gitu Abah untuk menutup podcast kita hari ini? Kayaknya kan Mbak sudah lengkap. Sudah lengkap ya Abah ya. Kalau dari Abah yang penting kita kolaborasi bersama, tidak bisa bekerja sendiri. Karena sesuatu hasil yang maksimal itu diperoleh dari kolaborasi bersama. Dan intinya kita bukan tujuannya untuk juara Abah ya. Tujuannya adalah untuk pasar ini bagaimana aman, nyaman, bersih, dan kita sama-sama senang untuk berkunjung ke pasar. Itulah ya harapan kami. Oke, baiklah sekian podcast pada hari ini. Saksikan terus podcast episode berikutnya. Terima kasih sahabat Bepom. Terima kasih.